أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Jika engkau, wahai Muhammad, berambisi betul untuk memberikan petunjuk kepada manusia yang melawan aturan itu, fa innallaha la yahdi man yudil. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang ingin menjadi orang yang sesat. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka tidak bisa ditolong lagi. Bapak Ibu, ayat 37 ini sesuai dengan ayat 36 kemarin. Di ayat 36 disebutkan Allah kirim Rasul kepada setiap umat. Rasul itu menyampaikan visi agamanya, yaitu sembah Allah, jauhi tauhid, jauhi orang-orang tokoh pendurhaka, tokoh-tokoh penjahat. Tapi kemudian orang terbagi dua. Ada yang mengikuti petunjuk, ada yang ikut dengan tauhid itu. Nah, terhadap orang seperti itu, kata Allah kepada Nabi Muhammad ayat 37 itu, jika kamu berambisi betul, ingin betul orang itu menjadi orang mukmin, atau ingin betul orang itu mendapat hidayah dari Allah, kata Allah, Allah tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang berusaha menjadi orang fasik. Di Bapak Ibu, kemarin kita sudah bicarakan, hidup ini adalah pilihan. Beragama juga itu pilihan. Harus dengan ikhtiar kita, dengan pilihan kita. Nah, kita yang bertindak dengan pilihan kita itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kemarin kita sudah bincangkan juga, bila orang itu sudah sungguh-sungguh mengikuti perintah dan melaksanakan aturan, lama-lama Allah akan menurunkan hidayah. Tapi memang nampak bersungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, konsepnya memang dari situ. Bersungguh-sungguh dulu. Nah, ayat 37 ini mengingatkan kepada Nabi. Kalau begitu, apa tugas Nabi itu? Tugas Nabi itu menyampaikan risalah saja. Menyampaikan kebenaran. Ini loh kebenaran. Ini, begini. Tidak bisa diambil tangannya, kamu harus ikut ini, kamu harus ikut ini. Tidak bisa. Sama dengan ke masjid ini, Bapak Ibu. Betapa penjelasan Nabi tentang berkah subuh ini. Tapi masih ada orang yang tidak ke masjid pagi-pagi itu. Tidak bisa kita ambil tangannya, ayo ke masjid. Kita tidak bisa. Karena pilihan itu Bapak Ibu. Pagi tadi itu pilihan. Kita ke masjid atau di rumah saja. Itu kita yang memilih sendiri. Maka orang yang sudah menjadi sesat itu diputuskan oleh Allah, wa ma lahum min nasir. Mereka tidak akan mendapatkan penolong lagi, tidak bisa ditolong, dan tidak ada orang yang bisa menolong. Yang bisa menolong kita itu hanya kita saja. Terus وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث
الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan mereka bersumpah pada Allah, jahda aimani, benar-benar bersumpah begitu serius. Mereka mengatakan, apa katanya? La yab'atsullahu man. Tidak mungkin lagi Allah akan membangkitkan orang sudah mati. Manalah mungkin. Nah, orang yang lah mati itu kan hidup lagi. Tidak ada. Mereka loh yang bersumpah untuk mengatakan itu. Padahal hidup atau mati, dibangkitkan kembali orang yang sudah mati, itu urusan Allah, bukan urusan mereka. Tapi mereka berani pula mengatakan tidak mungkin itu. Itu dampak lanjutan dari kebohongan mereka itu tadi, tidak mengakui kebenaran yang disampaikan Allah. Maka dijelaskan bala wa'dan alaihi haqqan. Akan tetapi kata Allah, sebenarnya seluruh janji-janji Allah itu benar semua. Haqqan. Bisa dibuktikan, itu maksudnya haqqan. Bisa dipastikan. Namun pada umumnya manusia tidak paham. Walakinna aksaran nasi la ya'lam. Pada umumnya orang tidak mengerti bahwa seluruh janji-janji Allah itu pasti semua. Mengapa mereka membantah-bantah juga? Itu tadi soalnya. Soalnya mereka tidak mengakui apa yang disampaikan Allah dan Rasul itu dari Al-Quran. Maka mereka berusaha membantah terus. Nah, itu Bapak Ibu. Bala wa'dan alaihi haqqan walakin aktsaran nasi la ya'lam. Begitu ya. Terus ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. nanti di akhirat itu Allah ingin menjelaskan kepada mereka alladzi yakhtalifuna, sesuatu yang mereka perbedakan. Baru jalih nanti Bapak Ibu. Kini tidak. Kini orang masih mengakuinya lebih baik, lebih hebat. Nantilah di akhirat. Nah, yang cerita nanti itu tentunya Allah yang menentukan itu semua. Dan lagi pula, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا, agar nanti orang kafir itu akan mengetahui itu, أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, bahwa mereka sejak dulu kerja mereka berbohong. Jadi kajinya begitu. Orang yang tidak mengakui agama lah orang yang akan berbohong-bohong. Tapi kalau orang beragama Bapak Ibu, takutnya berbohong. Ini merasul diperhatikan oleh Allah. Makanya kaji kita pertama kemarin itu kan gitu. Ani'budullah, sembahlah Allah, akuilah Allah. Nah, penyakit besar umat manusia sebetulnya ketika tidak mengakui Allah itu dengan segala bentuk-bentuk kekuasaan Allah. Nah, mereka ini tidak mengakui annahum kanu kadzibin, karena mereka sebelum ini tidak mengakui apa yang ditentukan oleh Allah. Padahal selanjutnya Bapak Ibu, ayat 40. Innama qawluna li syai'in idza aradna
أن نقول له كن فيكون. Sebenarnya kata Allah, kami ini kata Allah, kalau kami ingin mengatakan tentang sesuatu, keputusan yang kami buat, apapun, iza aradna, bila kami ingin, kata Allah, tinggal kami cuma mengucapkan kalimat kun, itu sih. Tidak banyak cari itu. Hancurkan negeri itu, hancur sekali. Tenggelamkan kapalnya, tenggelam. Allah tidak sulit. Kan kita baca dulu itu peristiwa Nabi Nuh. Peristiwa Nabi Nuh itu air turun dari atas tidak henti-hentinya selama 40 hari, dan yang dari bawah naik pula ke atas selama 40 hari. Kebanjiran tidak akan tahan. Terus Jawa di Padangko 2 hari hujan jadinya. Tapi yang dari laut itu naik lo katanya. Kalau pasang sedang naik, Bapak Ibu, lambung itu kebanjiran. Nah, jadi banjir itu bisa dibuat. Pasang naik, pasang turun, surut itu kan tiap hari itu terjadi. Jadi kalau kita perhatikan air laut itu dibuat turun naik, ya, menurun ke sana, menurun ke sana. Dan di dalam laut itu Bapak Ibu, kan kita mencari dia tanam. Pada di bawahnya itu terjadi arus besar. Arus besar. Buktinya kapal yang mati di tengah laut itu tidak tagak saja di situ, Pak. Jauh perjalanannya begitu. Kan kita biasa membaca cerita itu. Jadi kita kira hal-hal seperti itu tidak terjadi. Bagi Allah semuanya dilakukan. Kekuasaan Allah itu tidak akan terpahami oleh kita semua. Apalagi kalau soal air laut itu. Jadi terjadi arus besar. Perputaran air itu kita juga tidak paham. Kita kan belum sampai pengetahuan kita. Air itu berputar dari laut itu, kok sampai lagi ke puncak bukit? Turun menjadi sungai lagi dia kan. Ilmu pengetahuan manusia belum bisa mendalami itu. Itu pasti ada ketentuan Allah yang Allah buat seperti itu. Jadi orang-orang yang begini ini tadi, orang-orang tidak mengakui Allah dari tadi. Terus والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Dan orang-orang yang berhijrah, pindah dia fillahi. Ini kalimatnya kalimat menarik ini. Orang itu pindah bersama Allah dia fillahi, dalam segala ketentuan Allah dia. Min ba'di zulimu, setelah mereka dizalimi oleh orang lain. Bagaimana janji Allah kepada mereka? Lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Kami akan tempatkan mereka di dunia ini saja dalam bentuk kebaikan. Mereka akan dapat fasilitas terbaik. Tapi mereka pindahnya itu fi sabilillah. Fillah di sini. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan itu ada beberapa istilahnya. Minallah, ilallah, billah, ma'allah, fillah.
dari Allah, bersama Allah, menuju Allah, dan dalam rangka mendekat kepada orang seperti itu disebut lanubawi annahum fid dunya hasanah. Kami akan sediakan tempat untuk mereka, tempat terbaik di dunia. Bahkan wala ajrul akhirati akbar lau kanu ya'lamun. Bahkan nanti pahala yang akan diterima di akhirat jauh lebih besar lagi kalau mereka memahami, atau mestinya ini yang harus mereka paham, bahwa pahala akhirat jauh lebih besar. Di dunia saja kita sudah dapat fasilitas, apalagi nanti di akhirat. Siapa orang yang seperti itu? Itu ayat terakhir, alladzina, terus alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa orangnya yang bisa seperti itu? Ada dua cirinya. Pertama, mereka bersabar. Alladzina sabar. Sabar itu seperti yang sudah biasa kita sebutkan. Ulit, tabah, tahan, dan bersungguh-sungguh. Sabar yang pertama. Ala rabbihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Sudah mereka bersabar, kemudian mereka hanya berserah diri kepada Allah. Tidak ada ke yang lain. Dewa kadang-kadang kan timbul masalah kawan, dicari kawan daki. Luntan tuh kawan daki itu bisa menolong. Yang bisa menolong kita itu Allah. Makanya Bapak Ibu, konsep ajaran agama kita itu, bila terjadi musibah, katanya, ucapan yang keluar itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan yang lain. Di syanu. Tapi kita harus beristirja. Nah, kita kembalikan semuanya itu kepada Allah. Bapak Ibu, berserah diri ini yang amat penting. Kadang-kadang alun 1% berserah diri kepada Allah. Tapi saya akan melakukan apapun, kita berserah diri kepada Allah. Mulai kita jalan pagi dari rumah, mau kemana, serahkan dulu diri kita kepada Allah. Jangan merasa awak senang jalan. Sangat penting itu. Resep-resep seperti ini penting kita terapkan. Jangan awak merasa awak senang berjalan. Awak rasakan kita berjalan bersama bimbingan Allah, bersama tuntunan Allah. Makanya ajaran kita itu mulailah segala-galanya dengan membaca Bismillah. Dan bila kita berhadapan dengan persoalan yang berat, kita mengucap subhan. Kita menghadapi kesulitan lagi, kita beristighfar kepada Allah. Kita ketemu dengan orang-orang yang ingin menzalimi kita beristighfar saja. Kita saja yang beristighfar. Astagfirullah. Padahal orang yang ingin jahat ke kita, tidak perlu dilawan. Lebih baik kita beristighfar kepada Allah. Allah akan menahan orang. Tapi itu memang harus dengan sekuat-kuatnya. Tanda kita berserah diri, bertawakal pada Allah. Demikian kaji kita pagi ini Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 43. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.